kembali dengan video reaction kita berdua hari ini. Sebetulnya hari ini kita agak terburu-buru ya, Ki. Karena si Iki harus segera pergi lagi ke sekolahnya. Jadi kita mencoba menyempatkan untuk bikin video reaction karena aku nanti bakal agak jarang juga ketemu Iki, guys. So, di video kali ini kita berdua bakal reaction nih kepada 5 gedung tertinggi di Asia Tenggara tahun 2020. Ini sebetulnya kita udah sering banget reaction gedung-gedung tertinggi gitu. Kalau yang dulu itu kita reactionnya gedung tertinggi di Malaysia. Nah, ini yang versi di Asia Tenggara nih, Ki. Berarti bakal ada gabungan-gabungan dari negara-negara lain di Asia Tenggara gitu. Mungkin daripada lama-lama langsung kita lihat videonya. Tapi make sure semuanya sudah subscribe di bawah dan follow juga Instagram aku ada PRP. Linknya ada di deskripsi video ini. Oh iya, ini kita peroleh dari top 5 Merdeka. Jangan lupa subscribe channelnya. Lima gedung tertinggi di Asia Tenggara tahun 2020. Halo semua, kembali lagi di channel Top 5 Merdeka. Di planet bumi kita ini sudah banyak gedung-gedung pencakar langit yang dibangun menjulang tinggi. Betul. Dengan berbagai model yang unik dan cantik. Ini katanya tanda-tanda kiamat dunia, mungkin kamu sudah familiar dengan gedung-gedung tertinggi seperti Burj Khalifa atau Menara Shanghai. Tapi kamu tahu nggak kalau di kawasan Asia Tenggara sendiri juga terdapat banyak gedung-gedung pencakar langit yang juga tak kalah modern dan tentu saja sangat tinggi. Maka dari itu, untuk video kali ini, kita akan membahas 5 gedung tertinggi di Asia Tenggara tahun 2020. Nah, perlu admin tegaskan nih, gedung-gedung tertinggi yang masuk di video ini hanyalah gedung yang sudah selesai dibangun. Oh, ini yang sudah selesai ya? Kalau ada gedung favorit kamu yang tidak masuk di video ini, mungkin saja gedungnya belum selesai. Oke, sudah cukup untuk intronya. Berikut adalah 5 gedung tertinggi di Asia Tenggara versi Top 5 Merdeka. Ini yang sudah jadi ya, guys. Jadi yang belum jadi tuh nggak termasuk seperti PNB 118 kayaknya. Benar. Itu di Malaysia ya, Dang? 5. Four Seasons Place KL. Oh, Kuala Lumpur nih, Malaysia nih. Udah masuk lagi Malaysia. Yang pertama ada gedung Four Seasons Place Kuala Lumpur yang merupakan bangunan komersial dan perumahan campuran yang terdiri dari hotel, apartemen, dan pusat perbelanjaan. Gedung ini terletak di Kuala Lumpur, Malaysia, lebih tepatnya di Jalan Ampang dan terletak di sebelah gedung kembar Petronas yang terkenal. Gedung Four Seasons Place KL mulai dibangun pada tahun 2013 dan selesai 5 tahun kemudian pada tahun 2018. Gedung yang memiliki 65 lantai ditambah 3 basement atau lantai bawah tanah ini memiliki ketinggian 342,5 meter, menjadikan gedung ini sebagai bangunan tertinggi ketiga di negara Malaysia. Ini ketiga di Malaysia. Tanya itu, gedung Four Seasons Place KL ini juga dikenal merupakan hotel tertinggi keempat di dunia. Selain itu, dari gedung ini kamu juga bisa melihat pemandangan kota Kuala Lumpur yang merupakan percampuran antara aspek modern dan tradisional. Terletak di sebelah Menara Petronas, desain dan lokasi gedung Four Seasons Place sempat dikritik nih karena dianggap menghalangi pandangan ikon nasional Malaysia, apalagi kalau bukan Menara Kembar Petronas. Iya, jadi agak menghalangi gitu ya, menghalangi ikon Malaysia. Ini lebih ke kayak hotel gitu ya, Ki ya. 4. Hanoi Landmark Tower. Hanoi Landmark, di mana nih ya? Next, ada Gangnam Hanoi Landmark Tower yang merupakan gedung pencakar langit super tinggi yang terletak di Jalan Pham Hung, Distrik Nam Tu Liem, Kota Hanoi, Vietnam. Oh iya, Vietnam. Gedung yang juga dikenal dengan nama Landmark 72 ini terdiri dari 2 gedung kembar yang berfungsi sebagai hotel bintang 5 dan 1 gedung utama yang memiliki fungsi beragam seperti kantor, area hiburan, ruang retail, klinik, dan convention center. Wih, komplit juga ya. Gedung yang memiliki 72 lantai ditambah 2 lantai basement ini dibuka pada tanggal 18 Mei tahun 2012 dan pembangunannya menghabiskan dana kurang lebih 14 triliun rupiah. Gila, 14 triliun coy. Anjir, kita gak kerja seumur hidup cukup. Gedung Landmark 72 ini memiliki ketinggian 350 meter. Beda dikit doang sebagai gedung tertinggi kedua di negara Vietnam. Gedung ini juga dikenal sebagai gedung tertinggi ke-35 di dunia dan sebelumnya juga dinobatkan sebagai bangunan tertinggi di semenanjung Indochina sebelum dilewati oleh gedung-gedung yang lebih baru. Mulai dari investor, pelaksana, dan operator kompleks gedung ini adalah perusahaan yang berbasis di Korea Selatan yaitu Gangnam Enterprise Ltd. Oh, ini sama Korea Selatan.
Iya ya, kayak landing, ada apa tempat buat landingnya helikopter itu. 3. The Exchange 106. Ini Malaysia lagi kayaknya deh kalau nggak salah. Kali ini ada di Exchange 106 yang merupakan gedung pencakar langit super tall di mana yang sih? terletak di area Tun Razak Exchange Bukan atau Malaysia, TRX yang merupakan sebuah distrik keuangan baru di kota Kuala Lumpur, Malaysia. Malaysia Gedung penguasa ini memiliki gedung-gedung banyak tertinggi. nama lama dan nama lain seperti masih Menara deketan Platinum, dong, Dam. Iya. Signature Tower, Tun Razak Signature Tower, Namanya lihat. TRX 106 banyak banget Tower, namanya. dan TRX Signature Tower. Mulai dibangun Aku pada suka tahun desainnya. 2016, gedung yang berfungsi sebagai kantor ini selesai ini dibangun pada tahun kantor. 2019. Nah, gedung di Exchange 106 memiliki ketinggian 445 meter yang terdiri dari 95 lantai, Wih, menjadikannya sebagai gedung tertinggi kedua di negara Malaysia. Berarti yang pertama itu kah? Twin Tower kah yang pertama? Masih ada yang tertinggi Kemudian lagi gedung ternyata. ini juga diperbandingkan dengan bangunan serupa di pusat-pusat keuangan internasional seperti London Canary Wharf and the Shard, New York's Freedom Tower, dan Shanghai IFC. Agak mirip-mirip Pada bentuknya. tahun 2018, pembangunan gedung ini sempat tertunda dikarenakan skandal 1MDB Malaysia. Oke. Gila sih ngeri. Malaysia penguasa banget sumpah deh. Nah, ini nomor 2. 2. Petronas Towers. Malaysia lagi anjir. Iya anjir, udah 3 loh. Siapa yang tidak kenal dengan gedung yang satu ini? Kayaknya admin nggak perlu jelasin lagi di mana lokasi Udah gedung bosen ini. ya, udah Gedung ini merupakan gedung sering. kebanggaan rakyat Malaysia dan juga menjadi ikon nasional negara Malaysia. betul. Menara kembar Petronas merupakan menara yang terdiri dari dua gedung kembar yang saling terhubung. Menara kembar Petronas mulai dibangun pada tanggal 1 Januari tahun Ya, aku lahir 1992 96. dan selesai 4 tahun kemudian pada tanggal 1 Maret tahun 1996. 1 Maret, aku Kemudian 18 mengalami Maret. renovasi pada tanggal 15 September Info tahun aja. 2011 sehingga menghabiskan total biaya Biayanya. kurang lebih hingga 23 triliun Set rupiah. iki, ya Allah ih. Nah, Menara Kembar Petronas berfungsi sebagai kantor komersil dan tempat wisata. Menara ini mengusung desain post-modern Islamic arsitektur yang Kebayang sih, memperlihatkan Dam, ini cerminan suasana agama Islam malamnya. di Malaysia. Iya kayak gini kan lu lihat. Menara ini memiliki ketinggian 451,9 meter yang terdiri dari 88 lantai ditambah 5 lantai basement. Tapi Kemudian, lantainya selain 88, kantor, tadi menara ini 95 juga memiliki yang beragam sebelumnya. fasilitas seperti Mungkin pusat ruangannya perbelanjaan, lebih tinggi. taman, dan juga tak lupa jembatan langit atau Sky Bridge Oh, yang ada menghubungkan juga dua ada menara jembatan yang langit. terletak di lantai 41 dan 42. Sky Bridge Oh ini iya, juga ini dikenal keren merupakan jembatan 2 lantai tertinggi di Anjir, dunia. Oh iya, ini view Menara dari Kembar atasnya Petronas nih. ini sempat menjadi gedung tertinggi di dunia loh, yaitu pada tahun 1998 Iya, ini sempat aku hingga tahu. tahun 2004, sampai gedung ini dikalahkan oleh Menara Taipei 101 di Taiwan. Namun, kalau di kategori menara kembar, Menara Ini Kembar masih Petronas tertinggi. ini tetap menjadi menara kembar yang paling tinggi di dunia hingga sekarang. Iya, soalnya nggak ada ya menara kembar. Ini nomor 1 guys, ada ke Indonesia. Sebelum Anjir, kita gak lanjut mungkin. ke nomor 1, pastikan kamu tekan tombol merah subscribe Bukan di gak mungkin bawah sih. dan juga lonceng notifikasinya supaya Maksudnya, kamu tidak ketinggalan di Indonesia kalau ada kayaknya nggak video ada baru deh. dari channel ini. Masih Number di bawah one. Malaysia lah. 1. Landmark 81. Di mana sih ini? Yang terakhir ada Landmark 81 yang merupakan gedung pencakar langit super tinggi yang terletak di kota Ho Chi Minh City, Vietnam. Vietnam lagi. Yang satu ini dengan ketinggian arsitektural yang mencapai 461,2 meter menjadikannya sebagai gedung tertinggi di Sumpah, Vietnam, gedung tinggi tertinggi di Asia banget. Tenggara, dan gedung Samping-sampingnya tertinggi gedung-gedung ke-15 pada di dunia. kalah. kelihatan banget ya. Gedung yang memiliki fungsi beragam ini dikembangkan oleh perusahaan real estate terbesar di Vietnam, yaitu Ini Vinhomes. terbesar di Vietnam. Mulai dibangun pada tanggal 13 Desember tahun 2014, gedung yang memiliki 81 lantai dan 29 lift ini Buset, indah selesai banget tau, dibangun Vietnam. dan dibuka pada tahun 2018. Nah, gedung ini mengusung gaya arsitektural neo-futurisme yang mencerminkan keragaman di gila, negara Iki. Vietnam. Selain itu, di dalam gedung ini juga terdapat berbagai fasilitas Kolam seperti renang hotel, juga. ruang Pasti konferensi, apartemen mewah, ruang retail mewah, restoran, keren. bar, dan dek observasi bertingkat. Ih, kayaknya sih takut Kemudian, banget gedung anjir, yang kalau- diarsiteki oleh perusahaan asal Inggris Athens ini menghadap ke Sungai Saigon yang indah dan Ini nyaman. langsung sungai dong. Menurut Wikipedia, pembangunan gedung futuristik ini menghabiskan biaya Biayanya? mencapai kurang lebih 20 triliun Oh, masih rupiah. mahal. Masih masih mahal yang Twin Tower itu. Oh, mungkin karena dua Nah, itu. dari 5 gedung tadi, ternyata tak satu pun dari Indonesia. Iya. Lalu, di manakah posisi Indonesia? Aduh. Posisi Di Indonesia. Indonesia, gedung yang tertinggi dan selesai dibangun saat ini adalah Gamma Tower yang terletak di Jakarta.
Gedung ini memiliki ketinggian masih pucuk kalah jauh. 310 meter, menjadikan gedung ini sebagai gedung tertinggi ke-13 atau ke-14 di Asia Tenggara. Tuh, masih ke-14 ke-13. Sementara, gedung yang kamu lihat di thumbnail video ini adalah Signature Tower Jakarta yang masih dalam tahap pengusulan dan akan segera dibangun. Kalau sudah selesai, gedung ini nantinya akan memiliki ketinggian 638 meter yang terdiri dari 114 lantai ditambah 6 lantai basement. Indonesia punya. Tapi masih dalam musungan, coy. Kita doain semoga Cepet selesai ya. ya. Jadi itulah dia 5 gedung tertinggi di Asia Tenggara tahun 2020 versi top 5 Merdeka. Mantap. Nah, Jangan lupa subscribe. kalau kamu punya info tambahan atau punya ide untuk video baru, tulis saja di komen bawah. Jangan lupa kasih like video ini jika kamu suka, share juga video ini ke seluruh sosial media yang kamu punya. Terima kasih banyak karena telah menonton dan nonton juga video-video menarik lainnya dari channel ini. Wah, bener gak ada satupun masuk dari Indonesia ya, Ki. Tapi gak apa-apa, kita sama-sama berdoa semoga cepet selesai itu yang sekarang lagi diusung di Indonesia. Dan ini jujur jadi pengetahuan baru juga buat kita, Ki. Antaranya kita gak tahu di negara-negara lain di Asia Tenggara ternyata di sini disajikan gitu. Tapi mayoritas tetap kebanyakan dari Malaysia. Ya, Jadi dominasi Malaysia tadi. ya ada 3 guys, 3 dari Malaysia dan 2 dari Vietnam ya. Oke, mungkin ini sudah video reaction kita berdua. Thank you so much for watching. I hope you guys like it. Tinggalkan like, comment, dan subscribe jika suka video kita berdua. Dan jangan lupa subscribe juga channelnya Iki. Linknya ada di deskripsi video aku. Follow juga Instagram aku ada PRP, linknya ada di deskripsi. Dan Instagram aku Rifki RMD. Oke, kita berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.